Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mengidentifikasi macam-macam alat tulis kantor. Yang pertama yaitu kertas. Bagi banyak perusahaan, kertas memiliki banyak kegunaan sehingga kertas hampir menjadi kebutuhan pokok untuk menopang aktivitas di kantor. Kemudian ada pensil. Pensil sering dipakai dalam perancangan yang belum final atau sementara. Berbagai pemikiran yang ada bisa diungkapkan di atas kertas dan dapat dihapus jika tidak diperlukan. Lalu ada pulpen. Pulpen sendiri adalah peralatan yang sering digunakan untuk menulis di atas kertas. Kemudian ada tip X, yaitu merupakan sebuah alat yang lazim digunakan untuk menghapus tulisan di atas kertas yang ditulis dengan pulpen ataupun hasil print out. Kemudian ada penjepit kertas. Penjepit kertas atau yang sering disebut paperclip adalah perlengkapan kantor yang berguna untuk menyatukan lembaran kertas untuk jangka waktu sementara. Kemudian ada tinta printer. Tinta printer berguna untuk mengisi printer sehingga printer beroperasi berjalan dengan baik. Kemudian ada hanging folder. Folder yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung ini adalah untuk dipasang pada gawang atau pengait yang ada di dalam filing kabinet. Lalu ada tempat kartu nama. Kartu nama merupakan benda kecil yang berguna sebagai media promosi dan sekaligus sebagai kartu identitas yang memanggil perusahaan. Amplop. Selain berfungsi sebagai pembungkus, amplop juga bisa digunakan sebagai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui surat. Selanjutnya ada stop map. Stop map atau sering disebut dengan map atau folder juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan setiap dokumen berdasarkan kategori yang berbeda. Perlengkapan ini sangat membantu mengorganisasi kertas dokumen. Selanjutnya ada stempel. Stempel merupakan perlengkapan kantor yang digunakan sebagai alat pengesah pada berbagai transaksi dan koresponden perusahaan. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat kantor yang berfungsi sebagai pengukur sekaligus alat bantu gambar yang mampu menghasilkan garis lurus. Lalu ada stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan isi stapler. Isi biasanya memiliki bentuk huruf U yang terlihat di bagian bawah kertas apabila panjang kedua ujung isi stapler melebihi tebal kertas. Lalu terdapat gunting. Alat ini biasanya digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, plastik tipis, tali, kain, atau yang lainnya. Alat perekat atau lem. Lem merupakan bahan lengket dalam bentuk cairan yang dapat menempel pada dua benda ataupun lebih. Dan terdapat dua macam lem, yaitu yang padat dan yang cair. Kertas post-it atau sticky notes. Biasanya di kantor akan ada banyak jadwal meeting, jadwal target pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Dengan adanya kertas post-it, maka Anda dapat menuliskan berbagai data penting tersebut dan menempelkan kertas post-it di area yang Anda inginkan di sekitar meja. Kertas post-it terdapat berbagai macam jenis. Ada yang warna-warni, ada yang warna kuning, dan berbagai macam bentuk. Biasanya diletakkan di depan meja atau di area yang sering digunakan untuk dapat dilihat setiap saat. Opener merupakan map besar tempat penyimpanan arsip dan dilengkapi identitas arsip pada setiap opener. Perlengkapan kantor ini sangat diperlukan guna memudahkan aktivitas pengarsipan dalam skala besar dan memudahkan proses pengkategorian suatu dokumen. Cara menggunakannya adalah memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam opener dan menyimpannya di tempat yang aman. Guide. Lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk dan atau pemisah atau sekat antara jenis subjek atau klarifikasi dalam penyimpanan arsip. Gunakannya dengan meletakkan guide di antara dokumen-dokumen yang ingin dipisahkan. Map Snell-Hector. Map yang menggunakan penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup. Arsip yang akan disimpan di dalam map Snell-Hector terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Penghapus kertas. Penghapus kertas biasanya terbuat dari karet. Cara menggunakannya adalah dengan digosokkan kepada bagian yang salah atau yang ingin dihapus. Kemudian ada berbagai macam perabotan yang ada di kantor, yaitu Komputer kantor. Komputer kantor adalah perangkat komputer yang digunakan untuk membantu menyelesaikan segala kepentingan administrasi perkantoran saja. Roll opaque.
Lemari arsip dengan penggerak mekanik dan indeks sistem memudahkan dalam penyimpanan, pencarian, dan penghematan ruang. Efektif digunakan untuk perusahaan yang memiliki arsip berjumlah sangat banyak. Kalender meja. Selain sebagai pengingat tanggal, kegunaan kalender meja lainnya adalah sebagai dekorasi. Kalender akan menyimpan fungsi yang estetis. Kalender dapat menjadi elemen dekorasi di rumah atau meja kantor. Tempat sampah. Tempat sampah berguna untuk memudahkan karyawan membuang tempat sampah dan untuk menempelkan dekorasi. Lalu ada pen stand holder, digunakan untuk menaruh pena serta alat-alat tulis lainnya pada meja kantor. Kemudian ada locker, yaitu kabinet besar dengan 2 pintu dengan daun untuk menggantung pakaian dan menaruh berbagai barang. Lalu ada filing cabinet. Filing cabinet ini fungsinya untuk menyimpan map yang masih dalam proses pengerjaan. Biasanya tersusun dari laci-laci yang berukuran 25x35. Tujuannya adalah supaya bisa masuk map dokumen pekerjaan. Meja. Meja kantor umumnya memiliki bentuk, ukuran, dan bahan meja yang beragam sesuai kebutuhan. Kursi kantor. Sebaiknya di kantor menggunakan kursi yang nyaman dan tahan lama karena setiap hari para pekerja kantor akan menggunakannya. Lemari berangkas. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga dan sistem keamanan dan ketahanan yang tinggi untuk melindungi barang-barang berharga dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nah, itu dia macam-macam alat tulis kantor dan perabot kantor beserta kegunaannya. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.